Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Elvina Dara Puspita NIM A61011937 akan menyampaikan sebuah materi tentang teori pembentukan tata surya guna memenuhi tugas pada mata kuliah kosmografi. Sebelum kita membahas tentang teori pembentukan tata surya, pada slide ini ada sebuah video yang menjelaskan tentang bagaimana sih pembentukan dari tata surya dan apa yang dimaksud dengan tata surya. Jadi, bumi sebagai tempat tinggal manusia ada dalam suatu sistem yang disebut dengan tata surya. Tata surya sendiri merupakan salah satu sistem bintang yang ada dalam lingkup galaksi Bima Sakti. Tata surya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh planet, satelit, planet kerdil, meteorit, planetoid atau asteroid, komet, dan benda langit lainnya yang terus bergerak. 8 planet berturut dari yang paling dekat matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dalam tata surya, matahari menjadi satu-satunya benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri, sementara benda langit lainnya hanya bisa memantulkan cahaya. Sekarang ini kita masuk pada slide ketiga yang membahas mengenai teori pembentukan tata surya. Jadi, teori pembentukan tata surya menjelaskan bagaimana matahari, planet, dan satelit terbentuk dan dapat bekerja secara teratur dalam sistem. Teori-teori ini dikemukakan oleh para ahli melalui hasil dari berbagai penelitian, pengamatan, dan eksperimen. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan teori pembentukan tata surya yang logis. Ada beberapa teori pembentukan tata surya yang banyak dikenal dan diakui. Di antaranya adalah teori nebula, teori planetesimal, teori pasang surut, teori bintang kembar, dan teori ledakan nova atau supernova. Teori nebula. Teori pembentukan tata surya nebula mempunyai dua versi. Yang pertama, berdasarkan Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace. Keduanya berpendapat apabila tata surya berasal dari kabut gas yang panas. Menurut Immanuel Kant, tata surya terbentuk dari kabut gas bersuhu panas yang berotasi lambat. Saat berotasi lambat, massa jenis kabut semakin tinggi dan membentuk inti di berbagai tempat. Sedangkan menurut Pierre-Simon de Laplace, tata surya berasal dari kabut gas bersuhu panas yang berotasi cepat. Terus bagian materi bola gas terlempar, kemudian gas yang terlempar mendingin menjadi planet, sedangkan bola gas di awal berpijar dan menjadi matahari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori nebula ini merupakan teori yang menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari kabut pekat dan besar yang berputar, berpiling, dan terpadatkan menjadi matahari beserta planet-planet dan penyusun tata surya lainnya. Yang kedua adalah teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Menurut keduanya, planet yang ada sekarang berasal dari matahari. Hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa sebuah bintang melintas cukup dekat dengan matahari dan terjadi gaya tarik-menarik. Gas di tepi matahari tertarik kemudian mendingin, sementara gas matahari yang berhamburan akan tertarik kembali dan menggumpal kemudian membentuk sebuah planet. Teori pasang surut. Jadi, pada teori pasang surut ini terdapat dua ahli yang berpendapat, yaitu Sir James Jeans dan Harold Jeffreys. Mereka berpendapat bahwa tata surya terbentuk akibat bintang lain yang lewat dekat matahari. Ketika melintas, terjadi gaya tarik-menarik yang menyebabkan massa matahari tertarik, sehingga bintang lain kemudian menjauh, sementara massa yang tertarik terus berputar dan mendingin, kemudian membentuk sebuah planet. Teori pembentukan tata surya ini sebenarnya hampir sama dengan teori planetesimal. Namun, teori ini tidak dibentuk oleh planetesimal, sehingga teori ini menyatakan bahwa ketika sebuah bintang sangat dekat dengan matahari, maka terjadi tarikan gaya gravitasi yang menyedot filamen gas berbentuk cerutu panjang. Filamen ini kemudian membesar di tengah dan menyusut di kedua ujungnya. Dari filamen inilah yang kemudian membentuk sebuah planet. Oke, sekarang kita masuk pada teori bintang kembar. Teori ini mungkin cukup unik dan berbeda dari sebelumnya. Mengapa? Karena teori ini dikemukakan oleh Raymond Arthur Lyttelton atau seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris pada tahun 1956. Menurutnya, sebelum galaksi terbentuk terdapat dua bintang raksasa di luar angkasa. Iya, makanya disebut sebuah bintang kembar. Nah, salah satu dari dua bintang ini meledak dan hancur membentuk serpihan berupa batuan, gas, debu, dan berbagai material lainnya.
Kemudian pecahan dari bintang yang meledak tersebut mengambang-ambang di angkasa dan perlahan-lahan mengorbit ke bintang yang masih utuh. Nah, dari pecahan-pecahan bintang yang meledak tersebut, lama-kelamaan menjadi planet beserta penyusun sistem tata surya lainnya. Sementara bintang yang masih utuh atau tidak meledak kemudian menjadi sebuah matahari. Kita masuk pada teori ledakan supernova. Supernova adalah ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih banyak dari nova. Peristiwa supernova ini menandai berakhirnya riwayat suatu bintang. Bintang yang mengalami supernova akan tampak sangat cemerlang dan bahkan kecemerlangannya bisa mencapai ratusan juta kali cahaya bintang awalnya. Beberapa minggu atau bulan sebelum suatu bintang mengalami supernova, maka bintang tersebut akan melepaskan energi setara dengan energi matahari yang dilepaskan matahari semasa hidupnya. Ledakan ini meruntuhkan sebagian besar material bintang pada kecepatan 30.000 km per sekon atau 10% kecepatan cahaya. Dan cahaya melepaskan gelombang kejut yang mampu memusnahkan medium antar bintang.